Pada 5 Agustus 2022 kemarin, Badan Pusat Statistik baru saja merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2022 yang tercatat sebesar 5,44% year on year. Angka pertumbuhan ini menurut gue cukup fantastis serta melebihi ekspektasi pasar. Nah, di video kali ini gue mau bahas sedikit analisa terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi sektoral dan dari sisi pengeluaran. Pertumbuhan ekonomi dari sisi sektoral, maksudnya di sini adalah kita mengukur pertumbuhan ekonomi dengan mendasarkannya pada sektor-sektor ekonomi yang emang punya peran besar untuk menggambarkan perekonomian Indonesia. Di sini kita punya 17 klasifikasi sektor ekonomi. Sedangkan, kalau pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran dengan mendasarkan pada aspek konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan aktivitas perdagangan luar negeri. Kalau dilihat dari distribusi sektoralnya, sektor industri, pertambangan, dan pertanian memang masih mendominasi perekonomian Indonesia. Kalau dilihat dari pertumbuhan sektoralnya, sektor transportasi dan pergudangan, sektor akomodasi makan dan minuman, serta sektor pengadaan listrik dan gas tumbuh secara signifikan di kuartal 2 2022. Menurut gue, tren pertumbuhan sektoral ini sejalan dengan pola pemulihan ekonomi selama pandemi. Alasannya adalah, selama pandemi dan mayoritas kita bekerja dari rumah, kebanyakan dari kita memang melakukan pembelian barang-barang yang dapat digunakan untuk bekerja dari rumah, ataupun kebutuhan barang-barang yang bersifat untuk memenuhi hobi, seperti beli sepeda, furniture, ataupun yang lainnya yang bisa digunakan di rumah kita. Setelah adanya pelonggaran aktivitas lebih luas, pola konsumsi masyarakat beralih sangat drastis dari yang sifatnya pembelian barang-barang menjadi pembelian yang bersifat jasa. Contohnya adalah seperti kita liburan, kita nongkrong, dan kita membutuhkan jasa-jasa lainnya. Tidak heran memang sektor-sektor jasa seperti transportasi dan sektor akomodasi makan dan minum memiliki tren pertumbuhan yang tinggi belakangan. Tapi di sini yang perlu dicatat, sektor pemerintahan dan jasa pendidikan masih mencatat pertumbuhan negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Untuk sektor pendidikan, kita bisa lihat bisnis pendidikan ataupun bimbel selama pandemi memang trennya menurun. Adanya periode pemulihan ekonomi juga belum bisa membuat sektor jasa pendidikan ini pulih. Hal ini menurut gue dipicu oleh masalah kepastian pembelajaran tatap muka untuk setiap tingkat pendidikan di periode tersebut. Adanya tarik ulur antara pembelajaran offline dan online dari pemerintah membuat pelaku usaha jasa pendidikan serta orang tua menjadi gamang. Alhasil, cukup banyak bisnis jasa pendidikan yang tidak tumbuh secara signifikan. Sedangkan untuk sektor administrasi pemerintahan yang tumbuh negatif, menurut gue karena ada faktor penurunan belanja dari pemerintah sebagai upaya menurunkan defisit APBN di tahun ini. Seperti kita tahu, di tahun 2021, nilai defisit anggaran pemerintah sudah mencapai 4,65% terhadap produk domestik bruto. Nilai defisit itu setara dengan 783,7 triliun. Nah, di tahun 2022, defisit memang direncanakan turun di bawah 4% dari PDB, seiring dengan mulai pulihnya ekonomi Indonesia. Kalau dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi sektor pengeluaran, di sini kita bisa lihat kalau komponen pertumbuhan konsumsi masyarakat naik cukup tinggi. Hal ini dipicu oleh faktor seasonal lebaran. Di samping itu, adanya akumulasi nilai ekspor yang jauh lebih tinggi ketimbang impor, mengakibatkan net ekspor kita tumbuh cukup signifikan dalam periode ini. Untuk komponen ekspor, faktor pendorongnya adalah kenaikan harga komoditas unggulan Indonesia di pasar global. Dari data ini kita bisa lihat dua komoditas utama ekspor Indonesia yaitu batu bara dan minyak kelapa sawit. Harganya berada pada posisi cukup tinggi di periode Maret hingga Juni 2022. Nilai ekspor dan volume ekspor batu bara pun juga meningkat. Untuk komponen impor, meskipun pertumbuhannya cukup tinggi, namun sumbangsihnya menurun dalam ekonomi Indonesia. Menurut gue, ini merupakan salah satu indikasi yang cukup baik pada saat ini. Adanya permintaan barang konsumsi dan produksi dari impor menunjukkan masih solidnya aktivitas industri domestik. Ini ditunjukkan dengan data impor yang masih didominasi oleh barang-barang input. Sedangkan untuk komponen pemerintahan, belanja pemerintah turun 5,24%.
Adanya ekonomi Indonesia yang lebih baik ketimbang tahun lalu membuat intensitas penggunaan APBN sedikit dikurangi. Harapannya emang sih supaya APBN ini bisa kembali sehat dan bisa mempersiapkan diri guna menghadapi kondisi krisis yang mungkin aja terjadi di masa depan. Apalagi saat ini kita tahu kalau ekonomi global tengah dihadapkan pada ketidakpastian yang cukup tinggi. Oke, dari penjelasan singkat tadi, gue bisa bilang kalau Indonesia masih bejo atau diberi keberuntungan dari sisi ekonomi di saat perekonomian dunia sedang menghadapi pelemahan. Jadi, kalau gue bisa rangkum, ada 4 hal yang menurut gue membuat ekonomi Indonesia bejo di kuartal 2 tahun 2022. Yang pertama, porsi sektor konsumsi yang membentuk 50% ekonomi Indonesia ternyata tumbuh sebesar 5%. Hal ini juga didorong oleh faktor seasonal, yaitu lebaran. Yang kedua adalah adanya keberuntungan dari pendapatan ekspor barang hasil bumi Indonesia atau windfall income yang membuat net ekspor kita tumbuh tinggi. Dari data ini, kita bisa melihat kalau sebenarnya di periode April hingga Juli 2022, Indonesia mendapatkan surplus dari sisi perdagangan. Di April 2022, perdagangan Indonesia surplus 7,56 miliar US dollar. Di Mei 2022, perdagangan Indonesia surplus 2,89 miliar US dollar. Di Juni 2022, perdagangan Indonesia surplus 5,09 miliar US dollar. Yang ketiga, di saat perekonomian dunia sedang sulit dan harga energi dunia mulai melonjak di kuartal 2 tahun 2022, pemerintah Indonesia masih mau dan komit untuk memberikan subsidi energi serta bantuan sosial. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi subsidi energi yang terus meningkat. Dari 46 triliun di April 2022, menjadi 75 triliun di Mei 2022, dan menjadi 116 triliun di Juni 2022. Dari data ini, memang rakyat Indonesia selalu beruntung kalau berbicara soal subsidi energi. Yang keempat adalah suku bunga Bank Indonesia yang masih akomodatif. Dari sini kita bisa lihat kalau suku bunga BI masih di level terendahnya di periode April hingga Juni 2022. Pertumbuhan kredit juga masih cukup baik, di mana pada April 2022 tercatat 9,1%, Mei tercatat 8,7%, dan Juni tercatat 10,3%. Jadi bisa gue simpulkan, memang data ekonomi Indonesia secara umum di kuartal 2 2022 masih bejo atau beruntung. Meskipun secara angka pertumbuhan ekonomi cukup moncer di 5,44%, kita semua tahu bahwasanya rakyat belum cukup sejahtera di berbagai macam aspek. Ini pekerjaan rumah untuk kita bersama. Ya, kita berdoa aja semoga di ulang tahun Indonesia ke-77 tahun ini, angka pertumbuhan ini bisa memberikan kesejahteraan yang lebih adil untuk masyarakat Indonesia. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Thank you for watching and see you in the next Rastalk video. Goodbye and happy Independence Day. Ciao.